Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Azali dengan NIM 253141511119 dari program studi keuangan dan perbankan. Baik, di sini saya sudah mendengarkan video yang diberikan oleh Bapak dan saya sudah bisa memahaminya. Dan di sini saya ingin menyampaikan pandangan dan analisis mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang ramai dibicarakan saat ini kembali. Dan di sini saya juga melihat ada beberapa perbedaan yaitu antara pro dan kontra tentang wacana amandemen UUD 1945 ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan kepada pihak pro dulu, yaitu pihak yang mendukung. Di sini ada beberapa yang saya jelaskan. Yang pertama, yaitu menjamin arah pembangunan. Yang dimaksud dengan menjamin arah pembangunan ini adalah ada yang berpendapat amandemen diperlukan supaya negara punya pedoman jelas dalam membangun, seperti dulu ada GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara, yang jadi acuan pemerintah dengan pokok-pokok haluan negara, yaitu PPHN. Pembangunan bisa lebih terarah dan berkesinambungan, tidak tergantung pada visi misi presiden yang berganti setiap periode. Yang kedua, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, adalah UUD 1945 memang sudah diamandemenkan beberapa kali, tetapi ada yang merasa perlu diperbaiki agar lebih relevan dengan tantangan sekarang. Misalnya soal hubungan pusat daerah, perlindungan HAM, atau sistem pemilihan umum. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, yaitu bukan sesuatu yang dilarang. Yang dimaksud dengan bukan sesuatu yang dilarang ini yaitu dalam UUD 1945 sendiri ada aturan soal perubahan konstitusi. Jadi amandemen itu sah-sah saja selama memenuhi syarat yang dilakukan secara transparan. Oke, baik, saya akan menjelaskan sisi kontranya, yaitu yang pertama, takut kekuasaan MPR terlalu besar karena ada kekhawatiran kalau amandemen ini justru mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara seperti zaman Orde Baru. Kalau MPR terlalu kuat, bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu presiden harus tetap pegang janji ke rakyat. Yang dimaksud dengan ini adalah banyak masyarakat yang ingin presiden bekerja sesuai janji kampanye, bukan sekedar menjalankan haluan negara yang diterapkan oleh MPR. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat lebih suka presiden fokus pada janji ke rakyat daripada mengikuti GBHN atau PPHN. Nah, yang terakhir yaitu UUD 1945 sudah cukup baik karena ada juga yang merasa undang-undang ini sudah ideal dan tidak perlu dirubah lagi. Kalau ada masalah yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan konstitusinya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya atau kesimpulan yang telah saya dapatkan, yaitu menurut saya wacana amandemen UUD 1945 ini memang perlu dikaji secara mendalam dan terbuka. Jangan sampai amandemen hanya jadi alat politik atau malah mengurangi demokrasi. Kalau memang ada kekurangan dalam UUD 1945 ini, perubahan harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan demi kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Tapi kalau masalahnya ada di pelaksanaan, mungkin yang perlu dibenahi adalah cara menjalankan aturan, bukan aturannya itu sendiri.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.